Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar Social Studies atau IPS. Hari ini melanjutkan yang kemarin setelah UTS, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia yang sudah kita bahas. Apa saja pluralitas masyarakat Indonesia? Itu ada perbedaan agama ya kemarin. Sebelum kita masuk ke sana, masih ingat apa itu yang dimaksud dengan pluralitas? Jadi pluralitas itu berasal dari bahasa Inggris plural yang artinya jamak. Jadi pluralitas itu adalah kemajemukan atau keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Jadi apa saja yang mempengaruhi pluralitas masyarakat Indonesia? Yang pertama, adanya perbedaan agama. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua yang kita bahas yaitu tentang perbedaan budaya. Kita sering mendengar kata budaya. Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak yang berarti budi atau kekal. Ada juga istilahnya orang menyebutnya culture gitu ya. Itu dari bahasa asing yang berarti mengerjakan atau sesuatu yang berhubungan dengan pengolahan. Di sini ada pengertian budaya menurut beberapa ahli. Itu ada dari yang Janingrat. Jadi budaya itu merupakan sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Jadi pada intinya budaya itu sesuatu hasil kerja manusia, baik itu dari ide, berupa tindakan, berupa karya. Maka dari itu menurut sosiolog ada 3 wujud budaya. Yang pertama, wujud gagasan atau ide. Ide itu pemikiran, jadi itu tidak bisa diraba atau disentuh, tetapi wujud kebudayaan ide ini bisa dituangkan melalui karya-karya tulis seperti buku-buku, kemudian ada artikel-artikel. Itu merupakan wujud budaya juga ya. Yang kedua, adanya aktivitas sebagai wujud budaya. Yang menjadi sistem sosial. Jadi itu aktivitas itu seperti tata cara bergaul dengan sesama menurut pola-pola tertentu. Jadi bagaimana bergaul di masyarakat A, masyarakat B itu berbeda. Kemudian ada lagi artefak. Artefak ini berupa benda atau hasil karya yang bisa didokumentasikan. Bisa benda-benda sejarah. Itu merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat pada masa itu. Selanjutnya ada 7 unsur kebudayaan. Ada peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian hidup, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, religi atau sistem kepercayaan. Jadi budaya itu merupakan sesuatu yang khas manusia, yang membedakan manusia itu dengan makhluk lainnya. Jadi setiap manusia itu ingin menghasilkan budaya karena manusia itu dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Kemudian mengapa budaya di Indonesia itu berbeda-beda? Ini salah satu hal yang mempengaruhinya adanya perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan. Jadi kalau lokasi itu misalnya masyarakat yang berada di pesisir pantai itu kerajinan tangannya berupa kerang-kerangan, dari siput, cangkang siput. Beda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Pasti beda hasil karyanya. Kemudian yang kedua, perbedaan agama atau keyakinan. Jadi ini juga mempengaruhi kebudayaan ya. Agama Hindu dan Buddha meninggalkan hasil budaya berupa patung
atau relief pada dinding candi. Jadi candi. Kalau agama Islam biasanya ada berupa masjid-masjid tua. Nah, salah satu contohnya Masjid Sultan Suryansyah. Siapa yang sudah pernah ke sana? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada juga perbedaan suku bangsa. Jadi bangsa Indonesia ini banyak sekali memiliki kelompok etnik atau suku bangsa, yaitu kalau suku yang paling besar di Indonesia itu adalah suku Jawa. Nah, dengan mencapai 41% dari total populasi masyarakat di Indonesia. Jadi hampir setengahnya, hampir ya, belum sampai setengah itu berasal dari suku Jawa. Nah, ini ada nama suku bangsa dan daerah asalnya, ada macam-macam ya. Kalau dari Kalimantan Selatan apa? Nah, sini ada Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Nah, ini ya. Selanjutnya perbedaan pekerjaan. Nah, pekerjaan masyarakat di Indonesia juga berbeda-beda. Kerjaan itu merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Ada yang pekerjaan formal, sektor formal, ada yang non formal. Kalau sektor formal itu pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi. Jadi di sana mereka ada sistemnya yang atau aturannya yang mengikat. Kalaunya yang non formal itu misalnya petani, pemilik bengkel, penjual di pasar. Nah, jadi itu terserah mereka, atau bisa dikatakan seperti pengusaha. Nah, itu terserah mereka sistemnya, tidak diatur oleh peraturan tertentu. Nah, jadi pada intinya keragaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Nah, dalam bidang bahasa, contohnya bahasa di Indonesia itu sangat banyak. Bahasa daerah banyak yang dapat memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Bahasa daerah itu bisa diserap ke bahasa Indonesia. Kosakata dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kosakata bahasa Malaysia. Nah, kalau Malaysia itu nggak sebanyak di Indonesia, bangsa-bangsa lain nggak sebanyak kita. Kita kan ada bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Aceh, Manado, Palembang. Nah, setiap daerah itu ada bahasanya, saking kayanya bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus bangga terhadap negara kita. Bagaimana caranya? Dengan cara yang pertama mencintai produk dalam negeri, yang kedua mengikuti aturan yang berlaku baik di sekolah, di rumah. Nah, jika ada tugas itu segera dikerjakan. Kemudian kurangi menunda waktu. Jadi kalau udah dikasih sama guru ustazahnya atau ustadznya, langsung dikerjakan. Jadi kalian waktu kalau sudah selesai kalian bisa istirahat. Ya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.